Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos, berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Bitalk Bicara Apa Saja. Nah, ini menjadi episode spesial khusus para pager lovers. Karena Yayasan Putri Indonesia menunjuk Emanuela Bungasmara Egatirta untuk menjadi delegasi perwakilan Kalimantan Selatan menuju kontestasi pemilihan Putri Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, kita akan mengenal lebih dekat nih sosok yang biasanya disebut dengan Ega. Kita akan mengenal bagaimana nih perjalanan karirnya hingga terpilih menjadi perwakilan Kalsel di pemilihan Putri Indonesia 2024 dan bagaimana persiapannya serta tantangannya. Namun sebelumnya aku ingatkan dulu, program ini tayang di 3 platform media sosial kita, yaitu Facebook Bipos Online, YouTube Banjarmasin Post News Video, dan Instagram kita yaitu Banjarmasin Post. Baik, kita sapa-sapa langsung ke wanita cantik yang sudah ada di sampingku ini. Selamat sore. Selamat sore Kak Jahe. Ya, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya sehat, semangat, excited bisa ngobrol bareng Kak Jahe dan teman-teman Bipos lainnya. Ya, dan ini ternyata jadi tuan rumah perdana di Banjarmasin Post. Asik. Ini pertama kalinya kita mengundang nih Ega ya sapanya. Iya, Ega. Betul, Kak Jahe. Ini saya salvok nih, katanya namanya Emanuela Bungasmara Egatirta. Panjang sekali. Panjang itu sebuah challenge kalau lagi ujian nasional. Benar. Jadi dibulatinnya banyak. Banyak, iya. Tahu nggak apa artinya itu? Tahu Kak, jadi kalau Emanuela sendiri itu sebetulnya nama baptis ya, artinya ya sebenarnya Tuhan menyertai lah kalau itu. Nah kalau Bungasmara sendiri ini adalah nama dari bahasa Banjar sebenarnya. Bungas itu artinya cantik, yaitu doa orang tua ya Kak ya, semoga anaknya ya bisa cantik gitu ya. Kalau Mara sendiri itu dari bahasa Spanyol, amora, cinta sebenarnya. Ega itu musim semi, Tirta artinya air, dengan harapan hidup aku selalu mengalir. Oh, begitu. banyak dari ini, Iya. dari berbagai mancanegara nih, iya, nama-namanya. Betul, ya nama adalah doa ya Kak ya, Iya. jadi begitu. Ya sesuai aja. Ini juga enak ya kalau Putri ya di samping kayak voice gesturnya tuh kayak enak udah gitu lah. Nah, Ini ketularan Kak Jahe aja nih sebenarnya dari sampai Kak Jahe. nih katanya diploma lulusan dari Singapura. Betul. Dari banyaknya negara, kenapa jadi Singapura yang dipilih? Jadi kalau untuk aku pindah-pindah Kak Jahe, aku nih pindah-pindah seumur hidup aku udah 13 kali ke sana ya, ke sana. 13 kali dan rata-rata itu memang karena mengikuti dinas orang tua. Nah, orang tua saat itu mendapatkan tugas di Singapura, makanya saya ikut ke Singapura dan memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sana gitu. Jadi bahkan orang tua sudah kembali waktu itu ke Indonesia, tapi saya masih melanjutkan di sana begitu. Jurusan? Jurusannya itu desain komunikasi, DKV. DKV itu berapa tahun itu? Untuk diploma programnya sekitar 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Berarti setelah itu melanjutkan lagi? Setelah itu memutuskan melanjutkan S1-nya juga di sana. Itu waktu itu ngambil ilmu komunikasi saya, ilmu komunikasi tapi fokusnya di hubungan masyarakat, PR. Ya, oke. Katanya lanjut lagi ya S2? Iya. Wow. Tapi ya. Selagi bisa Kak, Selagi kita bisa, coba. betul. Gitu. Kalau S2-nya sendiri sekarang ngambilnya bisnis Kak Jahe aku. Bisnis. Master of Business Administration. Berarti nggak linear dong ya? Sebetulnya kalau kita perhatikan, kita bahas begitu jauh ya, kok Jauh loncat-loncat ya. Tapi setelah saya jalani lagi dengan karir saya dan ini semuanya berhubungan Kak, dan memang saling membantu satu dan lainnya yang saya pelajari ini. Bekal yang berguna lah. Namanya juga ilmu, tidak ada yang sia-sia ya Kak Jaya gitu. Ini masih kuliah berarti ya? Iya betul. Masih kuliah. Udah kerja juga? Sudah Kerja, berarti sekalian kerja sambil kuliah. Betul, ya. Kalau kerjanya apa ini? Kalau aku sendiri di bidang corporate communication sebenarnya Kak, marketing ya, kurang lebih itu sih kalau yang ini dikerjakan sekarang. Dan dari lulus juga aku pengalamannya di corporate communication strategies ya, komunikasi related lah begitu. Oke, baik. Berarti kerja, kuliah, selain itu ada lagi kesibukannya nih? Ya, Persiapan persiapan Putri ini, Indonesia. betul. Iya. Ini sudah pernah ikut ajang pemilihan yang serupa atau ini jadi pertama kali? Jadi ini adalah pengalaman pertama. Ya, benar-benar pengalaman pertama ikut beauty pageant, ikut ya hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan. Ini baru pertama kali dan ya mungkin memang jalannya diizinkan untuk mencoba maksimal harus, tapi ya tetap ya biarpun mencoba ya. Tapi kayaknya dari jurusannya komunikasi kayaknya udah siap, udah yakin nih mewakili Kalsel di ajang nasional, siapa tahu nanti internasional lagi. Amin. Amin. Iya, nah sebelumnya
pernah sekolah model atau gimana? Kan biasanya pageant-pageant ini nggak jauh-jauh nih dari model. Betul. Pasti yang tentu jadi fokus itu beauty juga, Iya, ya kan, selain behavior sama Mm-mm. brandingnya juga. Kalau untuk sekolah modeling sendiri nggak pernah Kak Enggak Jahe. pernah. Memang sama sekali tidak ada pengalaman di dunia entertainment ya. Mungkin pernah jadi model-model dadakan gitu pernah, tapi tidak pernah fokus mendalami ilmu-ilmunya ya dari kita menonton lalu kita mencoba Iya, sendiri begitu gitu aja sih Kak. Jadi ya sekarang ini benar-benar dikejar belajar belajar yang harus bisa-bisa. bisa paling ya dasarnya gitu. Iya. Keren. Begitu. Berarti kalau memang nggak pernah model, hobi lain ada? Hobi lain Ada. ada. Apa itu? Kebetulan sama seperti jurusan aku diploma, aku ada interest di visual arts, Kak. Jadi, kan aku di cafe ya. Jadi memang aku ada interest di seni, baik itu seni visual maupun seni musik. Seni musik. Kalau jago sih, ya Ya, biasalah standar ya. dia, tapi masih bisa ditonton lah. Jago nyanyi dong? Kak Jahe juga kan Enggak pasti. juga, enggak. Dibawa-bawa aku ini. Kalau jago sih orang yang menilai ya Kak Oh, ya, iya. tapi kita suka lah menyanyi itu Suka suka, menyanyi. menyanyi bermain gitar Gitar. juga suka gitu. Berarti main musik yang bisa gitar, selain itu ada lagi? Drum bisa. Main drum. Oh, Iya. keren banget. Putri Indonesia main drum. Terdet. Nah, gitu. Indonesia main Begitu. drum. Nah, ini kan lah dari Ega sendiri ikut di pemilihan Putri Indonesia ini, orang yang paling mensupport nih, yang paling mendorong jadi sampai di titik ini siapa? Diri sendiri Diri sendiri sebenarnya aja. Kak, iya. Tapi kalau nggak dari pandangan teman-teman, kayak ayah, ibu mungkin? Mereka lebih terkejut ya Oh, dengan lebih pilihan terkejut. aku ini mau mencoba untuk terjun ke dunia pageant karena memang mereka sendiri pun tidak terbayang, tidak pernah terpikir oh ternyata anakku ada interest di situ gitu. Ya karena sejujurnya Kak Jahe, kenapa aku baru daftar sekarang, tiba-tiba aku daftar, itu karena dari dulu aku merasa aku belum siap untuk ikut seperti ini. Jadi bahkan untuk aku berucap, papa, mama, aku mau mencoba nih mendaftar ikut Putri Indonesia atau ikut pageant, itu belum ada keberanian karena merasa I think I need more preparations for myself gitu. Kapan orang tua tahu? Udah daftar dulu baru tahu? Udah, ya kan kita harus ada izin dulu ya Kak ya. Jadi saya cuma bilang ke papa aja waktu itu, "Pah, tanda tangan mau ya ini." Dia kayak beliau kayak oke gitu, tapi tetaplah hari ini kan pengumuman H-5 untuk dipanggil audisi, baru papa mama tahu, ya kaget lah Kak, semuanya kaget gitu. Teman-teman semuanya pada support semuanya ya. Puji Tuhan ya Kak, Puji Tuhan. ya pada ya Ya siapa yang gak bangga Iya, kan ya punya kaget. teman jadi Putri Indonesia mewakili Kalsel. Iya, Putri teman Indonesia. aku ini teman aku ya kayak gitu kan. Iya, gitu. Nah, dari banyaknya pemilihan pageant-pageant ya, duta-duta sekarang, kenapa nih jadi Putri Indonesia yang dipilih? Ya Kak, kalau sebetulnya namanya beauty pageant itu pasti semuanya baik ya Kak ya. Memang dia mau mengangkat kelebihan yang dimiliki oleh perempuan kan, baik melalui fisiknya atau isinya apa, mereka ini punya keahlian apa dan lain-lain. Cuma dari saya kecil, dari saya yang hidup berpindah-pindah, yang selalu ada, yang selalu saya ingat dan yang saya dengar influence-nya di bahkan sampai internasional ya Kak. Pengaruh-pengaruh yang dibawa itu ya Putri Indonesia Kak. Yang saya familiar dari kecil juga Putri Indonesia. Jadi memang dari dulu yang tertanam di saya adalah saya mau mengejar itu. Itu sesuatu itu impian lah buat saya yang tapi impian yang belum pernah saya berani sebutkan gitu. Sampai di titik ini, Sampai di titik ini begitu. hal apa nih yang menjadi dasar kayak seorang Ega memutuskan mau ikut, apa itu yang menjadi membuat Ega jadi melek lah? Jadi sampai titik ini. Saya sudah untuk kuliah, saya sudah kuliah ya Kak, Benar, kerja sudah. Ya mimpi-mimpi saya lainnya ini saya udah pelan-pelan saya gapai lah dari kemarin. Lalu ada satu momen yang memang saya beberapa kali tuh merenung what else gitu kan. I want to have a meaningful life. I want to be one day when I sit down, I talk with my grandchildren. I have a story to tell. I can tell them my dreams and how I have reached the dream that I want. Jadi ya itu, saya mau punya hidup yang meaningful. Memang bukan berarti harus ikut Putri Indonesia. Iya, benar. Untuk Ada hidup banyak, yang ada banyak cara. Tapi memang Putri Indonesia salah satu platform di mana saya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi saya gitu. Karena ya saya belajar, saya punya pengalaman kerja, saya bisa pengalaman di hidup ini bukan untuk diri saya sendiri kan nantinya. Jadi pasti kita mau berbagi juga, entah bagaimana caranya ya. Tapi saya merasa melalui platform Putri Indonesia nantinya
saya bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Oke, wah luar Gitu. biasa. Iya. Iya benar-benar, karena sekarang ini sudah banyak ya sebenarnya Iya, betul. komunitas atau beberapa pageant yang sudah tersedia biar memberikan kita wadah sebagai Betul, tempat kita gitu, berkembang, mengupgrade diri dan Putri Indonesia nih menjadi salah satunya menurut Ega Iya, untuk betul. tempat berkembang. Nah, kalau dunia pageant itu nggak jauh-jauh loh Ega, kayak dari dunia entertain. Ada nggak kepikiran mau jadi artis? Kalau untuk jadi artis sebetulnya belum pernah kepikiran sih, Pernah Kak. bilang, Belum ikut belum pernah casting kepikiran. gitu? Casting tuh waktu itu nggak sengaja, Kak. Oh, Jadi pernah? memang bukan casting ya, lebih ke mereka lagi butuh talent dadakan waktu itu, terus coba kirim foto yang kayak gitu-gitu aja sih, Kak. Foto, coba video jalan yang kayak gitu. Ya memang untuk video-video pendek aja waktu itu begitu. Cuma untuk fokus di bidang entertainment memang belum pernah. Oke, oke, Belum oke. pernah kepikiran. Kepikiran. Ini nanti kapan ya mulai seleksinya kalau Putri Indonesia ini? Putri Indonesia ini finalnya itu tanggal, kalau jadi dan sesuai rencana ya itu mungkin tanggal 8 Maret ya Kak ya, 2024. Tanggal 21 itu kita sudah mulai pre-karantina. Iya, begitu. 21 Iya. Maret, Nah, Februari. Februari. Jadi itu mulai karantina. Iya, betul. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi, Kak. Berarti persiapannya sudah berapa lama nih? Persiapan kebetulan kemarin pengumumannya ini baru akhir Januari kemarin ya. Jadi ya saya punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk persiapan Kurang semuanya. 1 bulan Kurang lebih mempersiapkan 1 buat bulan. naik nasional. Lumayan ini ya. Padat Doakan banget ya Kak ya, Kita lancar selalu mendoakan lah semuanya. masyarakat Iya. Kalsil ya. Terima kasih. Sebagai delegasi terbaik kita nih. Ini wajib kita doakan ini. Nah, nanti rencananya proses tahapannya apa lagi setelah ini? Ada lagi? Untuk proses persiapan Putri Indonesia ini, untuk sekarang memang saya ke Kalimantan Selatan ya untuk kembali menyapa warga Banua Wah, yang saya iya. sayangi, juga untuk audiensi ke beberapa dinas Iya, iya, dan iya. juga memang harus ada beberapa hal yang saya lakukan seperti foto-foto, fotografinya, juga video perkenalan, itu saya tentunya mau dengan background provinsi asal Siap-siap, saya, betul. ya kan. Nah, untuk ini mungkin sebentar lagi sudah selesai dan nantinya akan ada persiapan untuk gaun-gaun yang akan dipakai. Iya, tentu fisik juga harus disiapkan Kak untuk itu kan. Juga latihan-latihan seperti catwalk-nya, public speaking-nya juga nantinya harus latihan lagi, di-push lagi Kak, begitu. Kurang lebih itu persiapannya nanti. Ya, ini aku lihat di Instagram ya, udah ini loh, Sobat Dipos udah naik jukung lah, udah naik jukung, udah sama acil-acil di pasar Aduh, terapung. Nah, iya. gimana ceritanya di sana? Nanti kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini.